15 kios penjual kayu palet di Kota Bandung hangus terbakar. Polda Jabar tetapkan Sekretaris PUPR Kuningan jadi tersangka. Olahraga padel kian digemari warga Bandung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Saudara, kebakaran terjadi di Kota Bandung pada Selasa malam. Sedikitnya 15 kios penjual kayu palet di Jalan Terusan Pasir Koja, Kecamatan Babakan Ciparai, hangus terbakar. Insiden yang terjadi sekitar pukul 7 malam ini berlangsung cepat karena material kayu yang kering sangat mudah terbakar. Petugas damkar tiba dan mulai menyemprotkan air. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung menerima laporan pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan langsung menerjunkan tim dari UPT Selatan. Petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan penyekatan agar api tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat sudah membesar dari bagian jongko, kemudian meluas dengan cepat. Untuk kebakaran kita masih telusuri penyebabnya apa, mungkin kemudian dari jalur listrik, demikian. Ini area apa yang terbakar? Area yang terbakar ini jongko dari pedagang kayu dan kusen. Kurang lebih yang terbakar, perkiraan kami masih ada di sekitar 18. Meski penyebab pasti masih dalam penyelidikan, dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Barat menetapkan tersangka Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kuningan berinisial AK bersama seorang pengusaha berinisial BG. Keduanya diduga terlibat tindak pidana korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan pada tahun 2017 yang merugikan negara 1,2 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menangkap 2 orang tersangka, diantaranya Sekretaris Dinas PUPR Kuningan berinisial AK dan BG, seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam proyek Jalan Lingkar Kuningan pada 2017 silam yang telah merugikan negara sebanyak 1,2 miliar rupiah. Selain telah menangkap 2 orang tersangka, penyidik di Tipiter Krimsus Polda Jabar juga menyita uang yang telah dikembalikan para tersangka dan sejumlah dokumen. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Wirdanto Handi Caksoni, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan bahwa tersangka AK dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPK dalam proyek jalan. Tersangka AK yang saat tahun 2017 masih menjabat Kabid PUPR membiarkan tersangka pengusaha berinisial BG melaksanakan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur yang seharusnya dikerjakan PT Mulia Giri sebagai pemenang proyek dengan Direktur Utama MRF yang kini telah meninggal. Tersangka AK diduga telah menerima uang dari seorang pengusaha yang saat ini telah ditetapkan tersangka. Tindakan tersangka BG melanggar peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 93 tentang pengadaan barang dan jasa, termasuk merekayasa dokumen serta memberikan sejumlah uang kepada AK dalam kasus korupsi proyek jalan tersebut. Kami sudah menetapkan 2 orang tersangka. Satu ada tersangka AK umur 56 tahun, saat ini sebagai ASN Kabupaten Kuningan menjabat sebagai Sekdis Perkintan Kabupaten Kuningan.
Dan yang kedua adalah kami tetapkan tersangka BG selaku pelaksana kegiatan proyek pembangunan lingkar luar tersebut yang diduga itu melakukan pengurangan volume dalam setiap item pekerjaannya. Pihak kepolisian kini telah menyita uang 240 juta rupiah yang akan dikembalikan ke negara. Kasus telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum pada Oktober dan akan masuk ke persidangan. Sementara itu, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup. Selain itu, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pasca dugaan keracunan MBG kembali terjadi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tingkatkan pengawasan dan sertifikasi LSHS untuk dapur penyedia MBG. Kadinkes Jabar menyebut saat ini total baru 511 dari 3.000 dapur yang telah memiliki sertifikat. Kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan akan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan. Setelah insiden tersebut kembali berulang, peningkatan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau LSHS bagi SPPG menjadi hal yang terus didorong Dinkes Jabar. Kadinkes menyebut 50% dari 3.000 lebih dapur SPPG telah mengajukan sertifikat tersebut kepada Dinas Kesehatan. Meski begitu, saat ini baru 511 dapur SPPG yang telah mengantongi SLHS. Sebelumnya sedikitnya 21 siswa di salah satu SMP di Kecamatan Ngamprah mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program MBG 11 November lalu. Dari total 2.300 porsi makanan yang disajikan, sebagian diduga mengandung bahan tak segar. Dinkes menyebut dugaan sementara keracunan disebabkan oleh ayam yang dikonsumsi sudah berbau dan masa waktu dari konsumsi ke produksi terlalu panjang. Tim kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk memastikan insiden tersebut. Tapi yang terbanyak itu adalah sebetulnya karena masa dari selesai produksi sampai dengan dimakan oleh siswanya itu terlalu panjang masanya. Sebetulnya itu saja sih penyebab yang lebih utama gitu. Terkait tindak lanjut dan sanksi kepada SPPG terkait, Dinas Kesehatan menyebutkan hal itu bukan kewenangan pihaknya, melainkan Badan Gizi Nasional. Meski begitu, Dinkes mendorong perbaikan aspek keamanan pangan agar kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tumpukan sampah di TPS Gunung Batu Timur terus diangkut untuk dibuang ke TPA Sari Mukti. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya agar darurat sampah di Kota Bandung perlahan dapat teratasi. Satu alat berat serta 11 truk sampah dikerahkan pemerintah Kota Bandung untuk mengangkut sampah di TPS Gunung Batu Timur, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Sampah yang menggunung secara bertahap sudah diangkut, namun karena jumlah sampah yang masuk lebih besar daripada sampah yang diangkut secara reguler, menyebabkan jumlah sampah di TPS ini mencapai 100 ton. Sampah di TPS ini akan dibuang ke TPA Sari Mukti Kabupaten Bandung Barat. Kabid Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3DLH Kota Bandung, Salman Faruk menghimbau kepada masyarakat agar bijak mengolah sampah terlebih dahulu. Karena persoalan sampah harus diselesaikan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan masyarakat. Selain itu, kendala lainnya adalah sampah Kota Bandung yang masuk ke TPA Sari Mukti dibatasi. Selain pembatasan kuota ke TPA Sari Mukti yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pengurangan yang dilakukan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat masih cukup rendah, kurang lebih baru 30%. Dan pengolahan yang dilakukan oleh pemerintah kota juga belum secara signifikan bisa mengurangi timbulan sampah begitu. Kami terus berupaya baik sampai akhir 2025 ini, bahkan nanti mungkin akan ditingkatkan atas perintah Pak Wali di 2026 untuk memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah gitu.
Produksi harian sampah Kota Bandung setiap harinya mencapai 1.500 ton. Karena dibatasi dari 1.500 ton, 981 ton dibuang ke TPA Sarimukti, sisanya diolah oleh pemerintah Kota Bandung. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebagai bentuk kehadiran kampus dalam mendampingi mahasiswa menjelang dunia kerja, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menggelar seminar persiapan karir bagi mahasiswa tingkat akhir. Berikut liputan selengkapnya. Bertempat di Gedung Pendidikan Guru UIN Bandung, mahasiswa dari berbagai jurusan mengikuti seminar persiapan karir yang digelar oleh kampus. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari dunia profesional, salah satunya Sahnanto Nurdin, senior produser News Kompas TV sekaligus alumni UIN Bandung. Seminar ini menjadi ajang untuk mempertemukan mahasiswa dengan para alumni serta stakeholder dunia kerja agar lulusan UIN Bandung siap menghadapi tantangan pasca kelulusan. Tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan alumni dengan dunia kerja. Ya, kita dalam hal ini CDC atau Center Development Career atau Career Development Center bertugas untuk memperkenalkan mahasiswa atau alumni dengan stakeholder ya, dengan penyedia kerja ya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa baru lulus dibekali pemahaman tentang realitas dunia kerja yang kerap diwarnai tantangan dan persaingan yang ketat. Bagi mahasiswa, seminar ini menjadi kesempatan berharga untuk menggali wawasan dan motivasi dari para profesional. Tergantung dari minat dan bakat kita masing-masing itu Bapak, dan memang setelah saya lihat dan setelah saya ikut seminar ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk menuju karir kita. Pihak kampus berharap kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan semangat mahasiswa untuk terus belajar, beradaptasi, dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, semarak Hari Pahlawan, petugas kereta cepat Wush layani penumpang dengan menggunakan pakaian adat. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, sebanyak 21 siswa SMP Bina Karya diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Pasca kejadian, aktivitas belajar mengajar kembali normal. Setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 20 siswa korban keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis sudah diperbolehkan pulang Rabu kemarin. Satu orang masih mendapatkan perawatan dikarenakan mempunyai penyakit bawaan. Guru bidang kesiswaan SMP Bina Karya, Meganita Oktalia mengatakan, pasca kejadian, aktivitas belajar mengajar kembali normal. Untuk para siswa yang sempat keracunan, diperbolehkan istirahat di rumah. Sampai malam 21 orang, yang dari pagi itu yang dibawa sekitar setengah 11 itu 13 orang yang pertama dibawa ke Puskesmas dan yang lainnya menyusul, Pak. Jadi rentan waktunya berbeda-beda. Jadi kondisi sampai pagi ini sudah gimana? Untuk sampai pagi ini semuanya alhamdulillah udah pulang sih, udah menurut keputusan dokter sudah boleh pulang, dokter Puskesmas. Jadi baik-baik saja gitu anak-anaknya, sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Gejala keracunan ini bermula saat para penerima manfaat MBG yang dibagikan dapur SPPG Yayasan Adi Wijaya Dedikasi Firajulah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah menyantap MBG dengan menu nasi putih, ayam kecap atau mentega, perkedel, semangka dan tahu goreng, para siswa langsung merasakan gejala keracunan. Ahmad Fadilah, Kompas TV,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, Kompas TV Jawa Barat meraih penghargaan dengan kategori talk show televisi di ajang Anugerah Penyiaran KPID Jabar 2025. Penghargaan ini menjadi motivasi dan semangat baru bagi Kompas TV Jawa Barat ke depannya. KPID Provinsi Jawa Barat menggelar Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-18 yang diselenggarakan di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, Senin malam. Dari sejumlah kategori, program Sapa Jabar Kompas TV dengan tema mitigasi sejak dini potensi sesar Lembang menyabet penghargaan dengan kategori talk show televisi. Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat Suhendar mengatakan penghargaan dari KPID Jabar ini membuat semangat baru dan motivasi lebih besar lagi agar Kompas TV Jawa Barat lebih baik di masa mendatang. Kompas TV Jawa Barat. Ya, ini terima kasih ya untuk KPID Jawa Barat yang tiap tahun getol melaksanakan acara ini, Anugerah Penyiaran untuk Televisi dan Radio. Dan ini tentunya akan membawa stimulan atau semangat baru untuk insan televisi dan radio. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang turut hadir di acara tersebut mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar penghargaan saja, namun dapat menjadi motivasi bagi penyiaran di Jawa Barat. Ya, saya berharap dengan kegiatan ini menambah semangat, motivasi bagi dunia penyiaran di Jawa Barat. Tadi sebagaimana saya sampaikan dalam sambutan, ini bukan hanya penghargaan semata, tapi betul-betul motivasi juga pada penyiaran di Jawa Barat. Program Sapa Jabar merupakan program talk show dalam siaran Kompas TV Biro Jawa Barat, membahas topik menarik yang terjadi di seputar wilayah Jawa Barat. Penghargaan dari KPID Jawa Barat ini merupakan kali kedua yang diraih program Sapa Jabar. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi tim Kompas TV Jawa Barat untuk menyajikan tayangan berkualitas untuk mengisi ruang informasi masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Reza Pratama, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Kompas TV Jawa Barat. Semarak Hari Pahlawan, petugas kereta cepat Wush layani penumpang dengan menggunakan pakaian adat. Selain itu, saudara, penumpang Wush juga mengheningkan cipta di perjalanan Wush. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, KCIC menyemarakkan momen Hari Pahlawan dengan menghadirkan suasana nasionalisme di lingkungan stasiun dan kereta. Petugas pelayanan kereta cepat Wush menggunakan pakaian adat serta mengajak penumpang untuk mengheningkan cipta sejenak di dalam kereta. KCIC ingin mengajak penumpang Wush merasakan semangat kepahlawanan dan menguatkan rasa kebangsaan serta mengenang jasa para pahlawan. Kegiatan berupa menghadirkan 20 petugas menggunakan pakaian adat yang melakukan kegiatan menyapa penumpang, memberikan souvenir menarik dan juga voucher belanja kepada penumpang yang beruntung. Petugas juga melakukan pelayanan kepada penumpang di area loket, kemudian waiting hall, gate dan juga di dalam peron. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Pahlawan juga, KCIC menghadirkan kegiatan mengheningkan cipta di dalam perjalanan kereta cepat Wush dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan. Olahraga padel kian digemari warga Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. Saudara, olahraga padel kian digemari warga Bandung karena bisa dimainkan sambil bersosialisasi dan menjaga kebugaran. Antusiasme yang tinggi juga mendorong munculnya banyak fasilitas dan lapangan padel baru di Kota Bandung. Padel mulai populer di Indonesia sejak tahun 2023 dan Bandung
menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pemain tercepat. Berbeda dengan tenis, olahraga ini lebih mudah dipahami pemula dan bisa dimainkan oleh semua usia. Kalau yang ini kebetulan sambil bersosialisasi ya, ini sama ibu-ibu sekolah gitu. Terus tapi ada yang cari keringat juga sih, dua-duanya ya. Dapat pokoknya sosialisasinya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Meningkatnya minat terhadap padel juga membuka peluang bisnis baru bagi penyedia fasilitas olahraga dan perlengkapan. Sejumlah komunitas padel di Kota Bandung bahkan sudah rutin menggelar turnamen mini setiap bulan. Sangat-sangat besar tentunya, apalagi dengan kita lihat juga perkembangan lapangan padel di Kota Bandung juga yang semakin menjamur juga di beberapa tahun kali ini atau di beberapa bulan kali ini. Makanya menurutku untuk antusias dari masyarakat, entah itu dari sisi keluarga atau anak muda atau bahkan orang dewasa juga masih sangat-sangat banyak sekali peminatnya untuk olahraga padel ini. Untuk menikmati satu sesi bermain selama 1 jam, pengunjung harus membayar Rp350.000 untuk satu lapangan. Sedangkan untuk penyewaan raket dibanderol Rp50.000. Fasilitas lapangan padel ini buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 dini hari. Wah, ternyata walaupun terlihat mudah, tapi lumayan bikin ngos-ngosan juga ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba olahraga padel bisa datang ke lapangan Padelco yang ada di Kiara Arta Park, Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aduh, ayo main lagi, Teh. Saudara, belakangan ini makanan rebusan tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Bandung. Tak hanya digemari kalangan dewasa, anak muda pun kini banyak memilih menu rebusan sebagai alternatif kuliner sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua, Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menu sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan. Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini.
Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.